warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya, Bu Tuti, untuk belajar PPKN. Indonesia adalah salah satu bangsa yang memiliki etos kerja yang rendah. Etos kerja yang rendah pada masyarakat Indonesia salah satunya disebabkan oleh alam Indonesia yang begitu subur sehingga apapun yang dibutuhkan manusia sudah tersedia. Masyarakat Indonesia di masa lalu tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan bahan makanan sebab alam menyediakannya sepanjang tahun. Lain halnya dengan di negara yang mempunyai 4 musim. Pada musim panas, masyarakatnya bekerja keras untuk mengumpulkan makanan persediaan di musim dingin. Sifat ini akan terbawa masyarakat ketika mulai bekerja di kantor-kantor dan bidang usaha yang lainnya. Nah, kira-kira ciri-ciri etos kerja yang rendah itu seperti apa? Antara lain di sana adalah 1. Kurang disiplinnya masyarakat. Yang kedua, produktivitas terbatas, kurang maksimal, nilai tradisionalnya yang masih kuat. Berikutnya, bersifat irasional dan berorientasi pada masalah bukan pemecahannya. Itu salah satu ciri-ciri etos kerja yang bisa dikatakan rendah. Negara Indonesia dapat berkembang menjadi negara maju jika mengubah budaya yang bersifat negatif seperti bermalas-malasan, pasrah, dan suka mengulur-ngulur waktu menjadi etos kerja yang tinggi. Etos kerja mencakup sikap terhadap waktu, kerja, dan masa depan yang kemudian membentuk sehimpunan perilaku yang khas individu maupun organisasi. Pada tingkat internasional sudah dibuktikan bahwa maju tidaknya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh etosnya. Perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti Matsushita dari Jepang atau Kodak dari Amerika juga berhasil karena mempunyai etos kerja yang unggul. Manfaat etos kerja. Adapun manfaat yang penting tentang adanya etos kerja yang bisa diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin komunikasi yang baik. Dengan adanya etos kerja, maka akan ada juga komunikasi secara terus-menerus dari masing-masing anggota dan dapat menimbulkan komunikasi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menciptakan suasana kerja yang nyaman. Dengan adanya etos kerja yang berasal dari masing-masing individu, maka semua pekerjaan akan berjalan sesuai dan dapat menimbulkan kenyamanan di lingkungan kerja masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan rasa kekeluargaan. Dengan adanya rasa kekeluargaan ini, maka tumbuh suatu kebersamaan yang terus-menerus. Etos kerja juga disebut sebagai suatu etika atau kesadaran diri yang menuntut kita untuk selalu bekerja keras. Yang keempat, menumbuhkan jiwa kebersamaan. Setiap individu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Namun dengan adanya suatu tujuan bersama yang ada dalam lingkungan kerjanya akan dapat menumbuhkan jiwa kebersamaan dengan sendirinya. Berikutnya, hambatan etos kerja. Untuk mempertahankan dan melestarikan etos kerja, banyak sekali mengalami hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan melestarikan etos kerja antara lain 1. Suka mengeluh dan banyak menuntut serta egois. Ini salah satu yang sering kita jumpai, belum sudah mengeluh, banyak yang dituntut dan sikap yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua, bekerja seenaknya, tidak kurang tanggung jawab. Kepedulian terhadap seseorang di sekeliling kita itu sangat kurang. Yang ketiga, kerja serba tanggung, sering menunda dan manipulatif. Ini yang bisa menimbulkan hambatan-hambatan dalam etos kerja. Yang keempat yaitu malas, disiplinnya buruk,
stamina kerja menjadi rendah. Yang kelima, pengabdiannya minim, chance of belonging tipis, dan gairah kerja yang kurang. 6. Terjebak rutinitas, menolak untuk berubah, dan kurang kreatif. Yang ketujuh, bekerja asal-asalan serta cepat merasa puas. Yang terakhir, jiwa melayani rendah, merasa hebat dan arogan. Nah, demikian tadi sekelumit tentang etos kerja masyarakat Indonesia. Sekarang kalian bisa bandingkan bagaimana etos kerja masyarakat Indonesia dengan masyarakat Jepang. Jawaban bisa kalian tulis di buku catatan kalian. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.